Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita bukan sekedar hiburan, melainkan pengalaman. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah berada di tempat yang aman. Lampu boleh menyala atau boleh juga dimatikan. Gunakan headset, atur volume secukupnya, dan jangan menonton sendirian. Jika mentalmu belum siap, cerita kali ini bukan tentang hantu biasa. Bukan tentang rumah kosong, dan bukan pula tentang suara di tengah malam. Ini adalah kisah tentang seorang anak dan rahasia gelap ibunya sendiri. Sebuah kisah terkutuk, sebuah warisan berdarah, sebuah kenyataan yang lebih mengerikan dari kematian. Inilah kisah berjudul Ibuku Seorang Kuyang. Sejak kecil aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah kayu tua di pinggir desa. Rumah itu selalu terkunci rapat setiap malam, bukan karena takut pencuri, melainkan karena permintaan ibuku sendiri. Ibuku selalu berpesan, jangan pernah keluar kamar setelah azan Isya. Apapun yang terdengar dari luar jangan dibuka, jangan dilihat dari jendela, dan yang paling aneh, jangan pernah memanggil namanya saat malam tiba. Aku menurut, karena ibuku adalah segalanya bagiku. Namun ada satu hal yang selalu membuatku gelisah. Setiap malam, tepat pukul 12, bau anyir darah selalu tercium dari dapur. Dan setiap pagi ibuku terlihat sangat lelah. Matanya cekung, perutnya dibalut kain panjang berwarna hitam. Aku tidak tahu, aku tidak bertanya. Sampai suatu malam aku mendengar suara sesuatu jatuh dari atap rumah kami. Malam itu hujan rintik, angin berdesir pelan. Suara duk terdengar jelas dari atas genting, diikuti suara gesekan seperti daging basah yang diseret. Tubuhku kaku di atas kasur. Aku teringat pesan ibu, jangan keluar kamar. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku membuka sedikit pintu kamar. Di lorong rumah, bau amis semakin menyengat. Aku melihat bekas tetesan darah menuju dapur. Dan di sana aku melihat ibuku. Ia berdiri membelakangiku. Rambutnya terurai panjang. Namun yang membuat kakiku lemas, perutnya terbuka, kosong. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Saat itulah ibuku perlahan menoleh. Matanya hitam pekat. Dan ia berbisik, masuk kamar nak sekarang. Sejak malam itu aku sering bermimpi buruk. Dalam mimpiku ibuku terbang di langit malam. Kepalanya terlepas dari tubuhnya, ususnya menjuntai, berlumuran darah. Setiap bangun tidur, ibuku selalu duduk di sampingku, mengusap kepalaku, seolah tahu apa yang aku lihat. Ia melarangku pergi malam hari, melarangku bermain terlalu jauh, dan melarangku bercerita pada siapapun tentang rumah kami. Desa kami mulai gempar. Ada bayi yang sakit misterius. Ada ibu hamil yang keguguran tanpa sebab. Dan setiap kejadian itu terjadi, ibuku selalu pulang dengan tubuh yang semakin lemah. Aku mulai sadar, ibuku bukan sekedar manusia biasa. Suatu sore aku mengunjungi nenek di ujung desa. Tanpa sengaja aku melihat foto lama, foto ibuku saat masih muda. Nenek menangis saat aku bertanya. Ia memegang tanganku erat. Ibumu terikat perjanjian, katanya pelan, demi menyelamatkanmu saat kecil. Aku tidak mengerti. Nenek berkata ibuku pernah hampir kehilangan aku, dan demi hidupku ia menerima ilmu terlarang, ilmu kuyang. Air mataku jatuh, aku pulang dengan dada sesak. Malam itu aku menunggu kebenaran dari ibuku sendiri. Ibuku duduk di dapur, lilin menyala redup. Ia membuka ikatan kain di perutnya. Luka hitam membekas. Aku melakukan ini agar kamu hidup, katanya lirih. Aku menanggung kutukan ini sendirian. Ia mengaku setiap malam rohnya keluar mencari nyawa. Bukan karena keinginan, tapi karena perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Aku menangis. Aku ingin memeluknya. Namun ibuku mundur. Jika kamu terlalu dekat, aku bisa mencelakakanmu. Warga desa mulai memperhatikan rumah kami. Mereka melihat ibuku jarang keluar siang hari, dan selalu menutup jendela rapat-rapat.
Isu mulai menyebar tentang makhluk yang terbang malam hari, tentang kuyang yang haus darah. Aku takut, bukan pada ibuku, tapi pada manusia. Karena aku tahu, jika mereka tahu kebenarannya, ibuku tidak akan dibiarkan hidup. Suatu malam suara teriakan membangunkanku. Obor menyala di luar rumah. Warga datang membawa parang dan doa-doa. Ibuku menatapku. Wajahnya pasrah. "Kamu harus pergi," katanya. "Jangan pernah kembali." Aku menolak. Namun suara pintu didobrak. Malam itu aku berlari meninggalkan rumah. Sambil mendengar jeritan ibuku dari kejauhan, dari bukit aku melihat rumah kami terbakar. Api menjilat langit malam. Aku berteriak memanggil ibuku. Namun yang terdengar hanya angin. Esok paginya desa sunyi. Rumah itu tinggal abu. Tak ada jasad. Warga berkata, kuyang tidak bisa dibunuh dengan api. Dan sejak malam itu, aku tahu ibuku masih hidup. Aku pindah kota, mengganti nama, mencoba hidup normal. Namun setiap malam, aku selalu mencium bau darah dan mendengar bisikan lembut, "Tidurlah nak." Suatu malam aku muntah darah, perutku terasa panas. Dokter tak menemukan penyakit. Di cermin aku melihat bayangan aneh. Bayanganku tersenyum sendiri. Aku sadar, kutukan itu tidak berhenti. Ia mengalir dalam darahku. Aku bermimpi terbang. Langit hitam, angin dingin. Aku melihat tubuhku tertinggal di ranjang. Dan dari kejauhan, ada sosok ibuku. Ia menangis. "Maafkan ibu," katanya. Aku mulai membenci cahaya matahari. Perutku sering nyeri tengah malam. Dan bau amis itu tak pernah pergi. Aku takut pada diriku sendiri. Di sebuah malam sunyi, ibuku muncul di hadapanku. Wajahnya lebih tua, lebih rusak. Ia berkata, "Rantai ini harus berhenti." Namun aku tahu, tidak ada jalan keluar. Ibuku menawarkan satu cara. Ia harus mengorbankan dirinya sepenuhnya. Namun itu berarti, aku akan menjadi penggantinya. Aku menangis. Aku menolak. Tapi takdir tidak pernah bertanya. Perjanjian itu terikat darah. Tidak bisa diputus. Hanya bisa diwariskan. Ibuku tersenyum terakhir kali. "Setidaknya kamu masih hidup." Malam itu langit merah. Ibuku terbang untuk terakhir kalinya. Dan ia tidak pernah kembali. Aku terbangun dengan luka di perut. Kosong. Aku menjerit. Aku menjadi dia. Kini, aku mendengar tangisan bayi. Haus, lapar. Aku melawan, namun tubuh ini bergerak sendiri. Desa demi desa mulai mengenalku sebagai legenda, sebagai teror, seperti ibuku dahulu. Jika suatu malam, kamu mencium bau darah di udara dan mendengar suara wanita memanggil lembut, jangan menoleh, jangan menjawab, karena mungkin itu aku. Dan seperti ibuku dulu, aku hanya ingin bertahan hidup. Cerita ini berakhir di sini, namun terornya belum tentu benar-benar selesai, karena terkadang yang paling mengerikan bukanlah makhluk gaib, melainkan pengorbanan dan cinta yang salah arah. Jika kamu masih mencium bau darah setelah video ini berakhir, atau merasa ada yang mengawasi dari belakangmu, mungkin itu hanya perasaan, atau mungkin juga tidak. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir cerita. Jika kamu menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan bagikan ke teman-temanmu. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan ingat, jika suatu malam kamu mendengar suara memanggil namamu dengan lembut dari arah yang tidak seharusnya, jangan jawab, jangan menoleh, dan segera pergi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.